Hai semuanya, kembali lagi nih pada acara cerita-cerita sejarah bareng anak Yoris. Ada yang tahu gak nih hari ini aku mau cerita sejarah apa? Ya, bener banget. Hari ini aku mau cerita sejarah ke kalian nih tentang asal-usul kerajaan Kediri. Yuk kita simak bareng. Kediri merupakan kerajaan Hindia yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 ini merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno loh. Raja pertamanya bernama Sri Jayawarsa Dijaya Sastra Prabu yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Kemudian pada November 1042, kedua putra Raja Airlangga memperebutkan tahta kerajaan sehingga dengan terpaksa Airlangga membelah kerajaan menjadi dua. Ya, sayang sekali ya. Alhasil kerajaan Kediri terbelah menjadi dua. Kepemimpinan yaitu kerajaan Panjalu diberikan kepada Sri Samarawijaya yang pusatnya di kota Daha, sedangkan kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan yang berpusat di Kauripan. Dalam prasasti Maengga disebutkan bahwa Panjalu dapat dikuasai Jenggala dan nama Raja Mapanji Garasakan 1042 hingga dengan 1052 Masehi diabadikan. Namun pada peperangan selanjutnya, kerajaan Panjalu yang merupakan bagian dari Kediri berhasil nih menguasai seluruh tahta Airlangga. Wow, ternyata dari kedua kerajaan tersebut sama-sama kuatnya ya. Lain dari itu, keadaan politik pemerintahan dan keadaan masyarakat Kediri ini dicatat dalam berita dari China, yaitu dalam kitab Ling Huai Taita yang ditulis oleh Chou Kufei pada tahun 1178 dan pada kitab Chou Fanchi yang disusun oleh Chou Shukwa pada tahun 1225 Masehi. Kitab itu melukiskan keadaan pemerintahan dan masyarakat zaman Kediri. Kitab tersebut menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil. Setelah 58 tahun mengalami masa suram, kerajaan Panjalu Kediri bangkit lagi sekitar tahun 1116 Masehi. Raja memerintah antara lain sebagai berikut. 1. Rakai Sirikan Sri Bameswara. Raja Sirikan mengeluarkan beberapa prasasti, antara lain Prasasti Panumbangan berangkat tahun 1042 Saka 1120 Masehi. Prasasti Geneng berangkat tahun 1050 Saka 1128 Masehi. Prasasti Candi Tuban berangkat tahun 1052 Saka 1130 Masehi. Dan Prasasti Karangrejo berangkat tahun 1056 Saka 1136 Masehi. Lancana yang digunakan adalah tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang disebut Candra Kapala. Raja Rakai Sirikan Sri Bameswara ini berkuasa hingga tahun 1134 Masehi. 2. Raja Jayabaya. Raja Jayabaya memerintah pada tahun 1057 Saka 1135 Masehi. Salah satu prasasti yang menarik adalah Prasasti Talan berangka 1058 Saka 1136 Masehi yang berisi pemindahan Prasasti Ripta menjadi Prasasti Dinggopala oleh Raja Jayabaya. Dalam prasasti itu, ia disebutkan sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Lencana yang dipakai adalah Narasimha yang tertuliskan kata Panjalu Jayati, memiliki arti bahwa Panjalu menang berperang atas Jenggala dan sekaligus menunjukkan bahwa Jayabaya adalah pewaris tahta kerajaan yang sah dari Airlangga. Kita lanjutkan ke raja yang ketiga, yaitu Raja Sarweswara. Raja Sarweswara memerintah tahun 1159 Masehi hingga 1169 Masehi. Rencana kerajaan yang digunakan adalah Ganesha. 4. Sri Aryaswara. Raja Aryaswara memerintah hanya sampai tahun 1181 dan digantikan oleh Sri Maharaja Sri Koncarayadipta Hendabu Wanapalaka Parakma Mindita Dikjayatungga, dua nama Sri Gandra. Wow. 5. Sri Gandra. Pada masa pemerintahan Sri Gandra dikenal dengan jabatan Senopati Sarwajala
atau Laksmana Laut. Dengan jabatan itu, diduga Kediri mempunyai armada laut yang kuat. 6. Kameswara. Raja Kameswara memerintah kerajaan Kediri tahun 1182 hingga dengan 1185 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Kameswara, seni sastra berkembang secara pesat. 7. Kertajaya. Raja Kertajaya memerintah kerajaan Kediri pada tahun 1185 hingga dengan 1222 Masehi. Ia merupakan raja terakhir yang memerintah Kediri. Pada masa pemerintahannya, ia sering bertukar pendapat atau berselisih pendapat dengan para Brahmana. Kenapa ya? Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Sekian dulu ya cerita-cerita kita. Kalau emang ada tanggapan atau masukan untuk konten sejarah selanjutnya, boleh komen di bawah ya. See you next time. Dadah!